Oke guys, video kali ini adalah tentang miskonsepsi dalam matematika dasar. Ya, masih bersama saya Mr. Aldo di YouTube channel EduLogics. Oke. Untuk miskonsepsi yang sering terjadi, ini yang pertama, yaitu ini ada tulisan 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ini disebutnya angka atau bilangan guys. Karena ada yang sebut angka 1, angka 2, angka 0, atau yang disebut bilangan 0, bilangan 6, bilangan 7. Nah, mana yang betul? Ya, miskonsepsinya adalah kadang disebut angka, kadang disebut bilangan. Konsep yang benar adalah ini disebutnya angka guys. Kalau bahasa Inggris disebutnya digits. Jadi angka 1, angka 0, angka 2, sampai angka 9. Oke, paham ya? Oke, beda dengan yang berikut 11, 12, 13, dan seterusnya. Ini disebut angka atau bilangan guys. Karena ada juga yang bilang angka 19, angka 16. Yang paling tepat adalah disebutnya bilangan guys. Apakah salah menyebut yang 0, 1, 2 itu bilangan, atau apakah salah menyebut 19, 18 itu angka? Sebenarnya tidak ada salahnya, hanya tidak sesuai dengan konsep gitu saja guys. Alangkah lebih baiknya kita mengikuti konsep ya, jadi sesuai seperti itu. Itu miskonsepsi yang sangat sering terjadi. Oke, kemudian miskonsepsi dalam matematika dasar yang kedua. Nah, ini adalah 4 dikali 5 guys. Ini artinya adalah kalau yang sering terjadi itu 4-nya ditambah sebanyak 5 kali. Ya, di video sebelumnya sudah juga kita bahas tentang konsep ini ya guys ya. 4 kali 5 itu 4 ditambah sebanyak 5 kali. Itu konsepsi yang salah dan juga sempat viral guys. Iya, konsep yang benar adalah 4 kali 5 itu sama dengan 5-nya ditambah sebanyak 4 kali. Gitu ya guys. Oke, lanjut. Miskonsepsi yang ketiga. Nah, ini 216 dibagi dengan 2 guys. Ini juga sering sekali di sekolah-sekolah dasar itu, atau bahkan di SMP juga masih ada yang salah. Bagaimana caranya? Oke, coba kita bagi seperti biasa. 2 dibagi 2 1, 16 dibagi 2 8. 18. Apakah betul guys? Tentu salah. Kenapa? Karena 18 dikali 2 itu 36, bukan 216. Salahnya di mana guys? Oke, konsep yang benar adalah seperti ini. Ketika 216 dibagi 2 itu sama seperti yang tadi. 2-nya kita bagi 2 itu 1 guys. 2 itu kan sebenarnya 200 ya, 216. Nah, karena 200 dibagi 2 itu sebenarnya 100 guys. Nah, kita langsung bagi 16 karena 1 dibagi 2 nggak bisa. Kita langsung 16 bagi 2, 8. Sebelum kita tulis 8, karena 200 dibagi 2 itu 100, maka kita tulis dulu 0-nya guys. Nah, baru masukin 8, jadi 108. Itu yang benar guys. Oke, jangan sampai salah ya. Nah, jadi disisipkan angka 0-nya dulu, baru dimasukin 16 bagi 2-nya 8. Oke, miskonsepsi yang keempat. 2 tambah 4 kali 5. Ini juga sering salah guys. Ya, salahnya adalah 2 ditambah 4, 6. Kemudian baru dikali 5, hasilnya 30. Anak SMP pun masih banyak yang salah guys, apalagi anak sekolah dasar. Ya, harus diingat adalah kabataku, kurung kali bagi tambah kurang. Jadi kurung yang pertama kali bagi, kemudian baru tambah kurang. Nah, untuk seperti ini, konsep yang benar adalah yang dikerjakan adalah yang mana dulu guys? Iya, 4 kali 5-nya dulu. Berapa? 20. Baru 2 ditambah 20. Hasilnya 22. Gitu ya guys? Oke, mudah-mudahan bisa dipahami. Lanjut. Miskonsepsi yang kelima. 2 dibagi 3 dikali 6. Nah, banyak yang menyerah, tidak bisa mengerjakan soal berikut guys. Iya. Caranya gimana? 2 dibagi 3 itu 0,66666 terus. Ya, infinity 6-nya. Kemudian dikali dengan 6. Bagaimana cara menyelesaikan ya guys? Ya, banyak yang menyerah dan menganggap ini soal tidak layak untuk dikerjakan. Padahal konsepnya yang sebenarnya adalah
Kita rubah guys, 2 dibagi 3, 2 per 3 dikali 6. Nah 3 sama 6 kita bisa sederhanakan. Nah, 6 dibagi 3, 2 guys. Hasilnya 2 dikali 2 sama dengan 4. Sangat mudah ya. Hati-hati dalam mengerjakan soal. Kemudian miskonsepsi yang ke-6. Nah ini gambar apa guys? Ini adalah gambar persegi panjang. Ini gambar apa? Persegi. Iya. Tapi sebenarnya ini juga dapat disebut persegi panjang guys. Kenapa? Ya, persegi panjang itu kan ada panjang dan lebar. Persegi itu semua sisinya sama, maka disebut persegi panjang. Maka panjang dan lebarnya adalah sama guys. Nah, jadi kalau ada persegi itu bisa disebut juga persegi panjang. Persegi dapat disebut persegi panjang yang panjang dan lebarnya sama atau semua sisinya sama. Jadi jangan sampai salah ya guys, para guru. Jangan sampai salah untuk menerangkan ke murid-muridnya. Kemudian miskonsepsi yang ke-7. Nah ini gambar belah ketupat guys. Iya, ada berapa? Nah miskonsepsinya adalah ini bangun datar ini memiliki 4 sudut lancip. Banyak guru yang mengajarkan seperti itu. Padahal kalau segi 4 jumlah sudutnya harus 360. Iya, kalau 4 sudut lancip itu kan kurang 90, maka sudutnya nggak bakal sampai 360 guys. Ya, ini miskonsepsi, ini salah. Yang betul adalah iya, memiliki 2 sudut lancip. Nah, ini sudutnya lancip guys, di bawah 90 dan memiliki 2 sudut tumpul. Nah, ini sudut tumpulnya. Nah, ini bangun belah ketupat ya guys. Para guru, para orang tua jangan sampai salah mengajarkan anak murid dan anaknya. Oke, miskonsepsi yang berikutnya adalah segitiga atau bangun yang lain yang kita anggap tidak memiliki simetri putar. Jadi ketika diputar tidak ada yang bisa menepati ruang, kita anggap tidak ada. Ini miskonsepsi. Kenapa? Karena setiap bangun minimal mempunyai satu guys, seperti segitiga. Memiliki satu simetri putar. Ini segitiga sama kaki ya. Kecuali sama sisi, kalau sama sisi ada 3. Kalau sama kaki dia hanya satu. Di mana? Yaitu atau diputar penuh 360 sampai menepati ruangannya sendiri. Yang itu disebutnya 1 kali. Segitiga sama kaki atau bangun yang lain ya guys. Jadi setiap bangun datar paling sedikit memiliki 1 simetri putar, yaitu ketika diputar sebanyak 360 derajat atau ketika diputar kembali ke posisi semula. Ya, dipahami ya. Oke, miskonsep berikutnya adalah tinggi segitiga. Tingginya yang mana guys ini? Ya, RS dan alasnya adalah PQ. Ini tidak salah tapi kurang lengkap. Nah, ini konsep yang benarnya. Tinggi segitiga adalah RS dan PQ, dan tinggi segitiga adalah, coba perhatikan, RQ dan RP alasnya. Bisa juga kan guys? Iya, ini bisa juga nanti untuk di soal-soal yang tidak diketahui satu sisinya gitu. Jadi hati-hati ya. Oke. Kemudian miskonsepsi yang ke-10. Nah, ini adalah gambar lingkaran, betul? Betul guys, dan ini adalah gambar apa? Daerah lingkaran. Yang sampai ketukar, yang bawah disebut lingkaran, yang atas juga disebut lingkaran. Nah ini berbeda ya. Iya, kalau daerah lingkaran itu biasanya luas, kalau lingkaran itu biasanya tanya adalah keliling ya. Ini juga hati-hati para guru, para orang tua untuk menerapkan konsep dasarnya. Oke, dan ini yang terakhir adalah tentang pi. Iya, miskonsepsinya adalah pi itu di semua sekolah, bahkan sampai SMA pun, itu pi itu sama dengan 22/7 atau sama dengan 3,14 jika tidak bisa dibagi 7. Nah, ini yang benar. Ini namanya adalah approximately atau mendekati guys. Jadi pi itu mendekati, atau 22/7 itu hasilnya mendekati pi. Begitu juga dengan 3,14. Dan pi sebenarnya adalah ini guys, 3,1415 dan seterusnya, dan belum ada yang menemukan ujungnya guys gitu. Jadi pi itu bilangan yang sangat panjang sekali. Komputer secanggih apapun belum sampai bisa menemukan hasil akhirnya. Kalau yang terbesar sudah ada yang menemukan guys. Kalian bisa search di internet, banyak sekali. Dan ini di tahun 2002 atau 2005 kalau nggak salah. Nah ini sudah ada yang menemukan yang lebih dekat lagi. Jadi bukan 22/7 guys ini. Pi itu paling dekat adalah dengan 355/113. Kalian bisa coba sendiri ya guys. Nah, mungkin ini
Di sekarang belum banyak yang digunakan pi-nya 355/113, tapi mungkin bisa kita ajarkan ke anak kita, ke anak murid kita sebagai pengetahuan dasar. Oke, cukup sampai di sini. Semoga dapat dipahami dan bermanfaat. Demikian dan sampai jumpa.